kebenaran-Mu, sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan ini oleh firman itu kami diberkati, dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua yang hadir, hamba yang bicara, bahkan semua yang mendengarkan terbatas adanya. Dan karena itu kami mohon kekuatan kuasa Roh Kudus mengambil alih seluruh jam pemberitaan ini. Sekali lagi dalam pengurapan Tuhan, bukakan, singkapkanlah rahasia kebenaran. Kami siap untuk dengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan diberkati ini, Tuhan mengizinkan kita semua boleh merayakan HUT SMK Negeri 6 yang ke-21. Kita tahu bahwa ini semua terjadi hanya karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga SMK Negeri 6 Kupang bisa mencapai usia yang ke-21 dengan banyak sekali tentunya berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan atau Tuhan sudah nyatakan lewat institusi lembaga pendidikan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat untuk kita sama-sama renungkan pada HUT yang ke-21 ini adalah satu visi, satu pergerakan, dan berdampak bagi sesama. Coba kita sebutkan dulu tema ini. 1, 2, 3. Satu visi, satu pergerakan, dan berdampak bagi sesama. Saudara, kalau bicara soal satu, itu sesuatu yang tidak mudah ya. Kalau kita bicara soal satu, itu sesuatu yang tidak gampang. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita ini berbeda-beda suku bangsa, kita berbeda latar belakang, kita berbeda status sosial, dan itu kalau mau dipersatukan agak berat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan dalam keseharian saja kita sudah menemukan banyak sekali, saudara, contoh-contoh nyata yang kita bisa temukan bahwa untuk mempersatukan dengan latar belakang yang berbeda-beda, atau saudaraku suku yang berbeda-beda, ya agama yang berbeda-beda, itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang rumit. Tetapi meskipun demikian, saudara, bicara soal kesatuan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena tidak mungkin ada kesatuan tanpa perbedaan. Tidak mungkin, saudaraku, ada yang namanya kesatuan tanpa perbedaan. Jadi, saudaraku, suatu perbedaan itulah yang akan membawa kepada kesatuan. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah satu jenis ya, atau sudah sama, itu tidak perlu kesatuan lagi ya. Makanya ada banyak orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sebenarnya keliru di dalam memahami soal kesatuan itu. Ada banyak orang yang keliru dalam memahami soal kesatuan itu. Kenapa? Karena mereka selalu melihat dari sisi kesamaan, bukan sisi perbedaan. Kalau melihat dari sisi yang namanya kesamaan, maka tidak mungkin, saudara, itu disebut yang namanya kesatuan atau satu. Karena itu susama, satu jenis, mau satu apa lagi? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang melihat kesatuan itu dalam saudaraku perspektif atau dalam pandangan kesamaan, akhirnya melakukan hal-hal yang bertabrakan atau hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai daripada agama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh. Misalnya sekarang terjadi pernikahan sesama jenis. Nah, itu bagaimana, saudara yang terkasih dalam Tuhan ya? Okto Katumu dan Lamber, itu tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari mana ada ya, saudara? Minta maaf kalau ada kesamaan nama, bukan Okto dan Lamber di sini. Tapi saya ini karena ini orang ini selalu mau perbedaan ya.
Tidak mau perbedaan, mau yang sama. Akhirnya saudara lihat, dong tabrak. Ya. Bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan? Kumis bisa ketemu kumis, itu bisa mungkin. Ya. Itu sama dengan daun kelor dengan marungga. Nah, itu kan satu. Karena nanya nama saya yang beda. Nah saudara, itu tidak bisa. Makanya saya ulang lagi, ketika orang tidak mau melihat suatu perbedaan, dia akan, saudaraku, menabrak yang namanya sudah nilai-nilai agama hanya demi kepentingan yang namanya kebersamaan. Tapi saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa bicara soal kesatuan, memang ada perbedaan, memang saudaraku ada yang namanya ketidaksamaan. Tetapi ketidaksamaan dan perbedaan itu ketika digabungkan, diselaraskan, itu menjadi harmonis, itu menjadi sesuatu yang baik. Itulah yang namanya kesatuan. Ada amin? Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mince ketemu Lambert, Okto ketemu apa? Ya saudara, Yohana. Itu bercocok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru cocok. Ya. Yohana beda dan Okto, saudara. Lambert beda. Ya, dengan Minci. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, beda. Nah, tapi dalam perbedaan itulah ada kesatuan. Makanya Alkitab berkata, saudaraku, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Satu yang mana? Yang berbeda tadi, yang kemudian menjadi satu. Nah, sekolah SMK Negeri 6, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Flores, ada orang Alor, ada orang Rote, ada orang Sumba, ada orang Jawa, ada orang Papua, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kita semua ada di tempat ini untuk ada di dalam satu visi, satu pergerakan untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan, berguna bagi sesama. Ada amin? Bilang dulu samping kiri kanan, biar kita beda, kita satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, meski kita berbeda namun kita satu, maka ada yang namanya di dalam tema ini yang namanya kesatuan visi. Jadi saudaraku yang terkasih, visi itu menjadi sesuatu yang penting. Amsal pasal 29 ayat 18 mengatakan begini, bila tidak ada wahyu, dalam terjemahan bahasa Inggris King James itu ditulis dengan kata vision, yang artinya visi. Bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi saudara, kalau semua kita yang berbeda ini ada di dalam satu visi, maka kita semua tidak jadi liar. Kita semua jadi orang yang bisa dikendalikan, bisa diatur, bisa hidup di dalam suatu hukum, tatanan yang telah ditetapkan. Itulah yang namanya orang yang hidup di dalam visi. Sebab saudara, kalau tidak ada visi, maka saudara terkasih dalam Tuhan, satu datang minta maaf, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Flores bawa depo otak Flores, Alor bawa depo otak Alor datang, saudaraku, Rote bawa depo otak Rote datang, Timor bawa depo otak Timor datang, maka hancurlah ini sekolah. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua disatukan oleh visi untuk kita sama-sama ada dalam sebuah tatanan, ada dalam sebuah aturan, dan tidak bikin aturan masing-masing. Itulah yang disebut dengan satu visi. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara sering lihat, saya sering lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, di helm orang sabu itu dia tulis sabu otak wango. Ya saudara. Kalau di helmnya orang Rote, dia tulis Rote otak Rote. Ya saudara. Nah, saya pernah lihat orang Alor punya, dia tidak tulis di helm, dia tulis di knalpot motor Alor Suwangi. Itu bahaya itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara bayangkan itu, Sabu Wango datang, Suwangi datang dari Alor, ya.
ketemu otak rote. Maka ini tiga ini kalau tidak satu visi berat. Saudara, itu berat. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ini mau ajak kita semua untuk memiliki satu visi. Semua yang ada di SMK 6 Negeri Kupang, sekali lagi, belajarlah untuk memiliki satu visi. Jangan bawa visi-visi yang lain dari kebiasaan kita, dari latar belakang kita. Tunduklah kepada satu visi yang sudah ditetapkan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekolah ini akan tambah bergerak maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, saya mau bahas soal bagaimana kita bisa menjadi orang yang berguna. Ya, saya mulai dengan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan dari seorang yang cukup terkenal yang namanya Albert Einstein. Ya, Albert Einstein ini seorang fisikawan, ya, saudara, orang yang pintar dalam ilmu fisika. Dia mengatakan begini: berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Saya ulang ya. Albert Einstein mengatakan berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Kalau hari-hari ini saudara, di mana-mana Anda melihat ada baliho calon wali kota, calon saudara gubernur, calon bupati. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah mereka mengejar keberhasilan? Saudara terkasih, kalau saudara melihat program kerja mereka, kalau saudara melihat saudara ketika mereka datang dan kemudian memberi sosialisasi, ketika diwawancarai dan kemudian mereka memberikan argumentasi mereka, pandangan mereka, selalu di dalam pernyataan-pernyataan itu kita menemukan mereka ingin menjadi berguna. Program segala macam yang mereka sebut itu kan menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat. Saudara terkasih dalam Tuhan, nah, artinya keberhasilan atau menjadi gubernur itu sebenarnya hanya kendaraan. Menjadi wali kota itu kendaraan, menjadi bupati itu kendaraan. Tetapi sesungguhnya, saudara terkasih dalam Tuhan, manusia itu ingin menyatakan di tengah-tengah masyarakat bahwa saya orang yang berguna. Amin. Makanya saudara, kalau tidak berguna itu bikin apa? Tampung orang model begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di satu sekolah ada orang yang tidak berguna di dalam sekolah itu, saudara, atau dalam suatu instansi tertentu ada orang yang tidak punya guna, orang Kupang bilang dia hanya namkaksa, saudara, alias tangangan, ya, datang pokoknya hanya dari pagi sampai pulang sekolahnya tangangan. Saya orang ini, saudara terkasih dalam Tuhan, ini tidak ada gunanya. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, ini percuma, ya. Nah, untuk bisa mencapai visi dan pergerakan itu, kita harus tahu bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan, kita ditempatkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang harus beria oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna. Garis bawah kalimat itu. Apolos bukan hanya seorang ahli kitab. Apolos bukan hanya seorang apologetik yang berdebat di mana-mana, mempertahankan iman Kristen. Tapi Apolos seorang yang berguna, dikatakan oleh firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bukan hanya berhasil, tapi orang ini berguna. Satu orang lagi bernama Filemon, ada Onesimus, dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Ini Onesimus, dulu tidak berguna. Kenapa? Dia menjadi budak yang mencoreng nama baik Filemon. Dia lari dari Filemon punya rumah, kemungkinan karena dia bikin sesuatu yang tidak menyenangkan Filemon. Waktu dia lari, dia ketemu Paulus. Dan waktu Paulus ketemu dengan Onesimus, kemudian Paulus menginjili Onesimus, sehingga Onesimus bertobat. Setelah Onesimus bertobat, Paulus tulis surat kepada majikannya yang namanya Filemon. Paulus bilang, dahulu memang dia Onesimus itu tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi
secara eksplisit kita menemukan ada dua contoh di dalam Alkitab orang yang disebut berguna. Satu yang namanya Apolos, dan yang kedua namanya adalah Onesimus. Tapi kalau saudara belajar seluruh bagian firman Allah, kita menemukan banyak sekali orang yang berguna. Misal contoh Yusuf itu berguna di Mesir, berguna bagi dia pun saudara. Daniel berguna, saudara terkasih dalam Tuhan, di Babel untuk membangun kerajaan Babel. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya orang-orang yang berhasil, tapi mereka adalah orang-orang yang berguna. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau soroti tentang bagaimana kita menjadi berguna. Nah, kata berguna yang dipakai di dalam teks ini, saudara, itu muncul beberapa kali dengan kata sunbalou dan eukrestos dalam bahasa Yunani. Nah, kata sunbalou, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu muncul yang pertama dalam Lukas 14 ayat 31. Saya bacakan ayat ini. Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Kata mempertimbangkan itu dipakai kata sunbalou yang sama dengan dalam Kisah 18 yang artinya berguna. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Saudara, ini Yesus kasih perumpamaan. Kalau ada raja yang mau pergi perang, maka itu raja itu harus lebih dulu bikin pertimbangan, cari orang yang berguna untuk pergi bawa ke medan pertempuran. Sebab kalau tidak berguna, pergi lalu kemudian kalah, pulang nama raja, nama kerajaan yang menjadi tidak baik atau menjadi sesuatu yang dipermalukan. Makanya raja sebelum dia pergi untuk saudaraku bertempur, maka dia pikir baik-baik, dia renungkan baik-baik, dia pilih baik-baik siapakah orang yang pantas, yang berguna untuk dibawa ke medan pertempuran. Nah, waktu Yesus bicara ini, Yesus sedang membicarakan tentang hidup saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, bahwa Tuhan juga mau pakai orang-orang yang berguna. Dia ingin memilih orang-orang yang berguna, yang bisa bergerak dalam satu visi, dalam satu pergerakan untuk kegunaan, menjadi orang yang dapat berdampak bagi sesamanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kalimat selanjutnya berkata begini. Perhatikan konteks daripada Lukas 14. Saya bacakan ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi rupanya kalau prajurit yang mau ikut perang, itu prajurit mesti rela kasih tinggal dia pun segala-segala. Sonde boleh ingat istri, sonde boleh ingat anak-anak, sonde boleh ingat pekerjaan, sonde boleh. Lu kalau mau ikut perang mesti tinggalkan semuanya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, Yesus bicara itu untuk mengibaratkan hidup kekristenan kita. Saudara, kenapa ada begitu banyak orang tidak bisa bergerak dalam satu visi, tidak bisa bergerak di dalam satu pergerakan? Dia bikin bergerak sendiri, dia punya visi sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, saudara, karena orang ini tidak bisa melepaskan sesuatu yang mengikat dirinya. Ada sesuatu yang mengikat pribadinya dan dia tidak bisa lepas. Orang seperti ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak akan pernah bisa maju. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita mesti lepas. Salah satunya adalah ego kita. Ya, kita pun kesombongan itu kadang-kadang jadi pertentangan untuk sebuah visi dijalankan. Ya, ada banyak orang yang soalnya mau tunduk karena dia bilang begini. Sorry, beta omong ini dalam konteks SMK 6. Ya, kepala sekolah alor ya, alor dong tuh memang. Ya, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka yang minta maaf, yang Rote, yang Flores, yang Sumba, soalnya mau bakur dan alor-alor. Saudara, dia bikin visi lain. Kenapa? Karena egonya masih ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, egonya dia tidak bisa tinggalkan, kemauannya dia tidak bisa tinggalkan, egoisnya yang merupakan sentralisme dia tidak mau tinggalkan. Itu susah. Ini tidak akan pernah bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
terjadi yang namanya satu visi, satu pergerakan. Kalau kita mau terjadi satu visi dan satu pergerakan, dengar baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajarlah untuk meninggalkan sesuatu yang mengikat kita, yang menghambat terjadinya suatu pergerakan, satu visi. Tinggalkan semuanya itu. Fikir pakai visi yang sudah ditetapkan untuk sesuatu kemajuan yang Tuhan izinkan lewat siapapun orang yang memimpin kita, itu akan membuat pergerakan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik. Saudara, Jumat yang lalu saya khotbah di salah satu SMA. Sama juga keadaan panas begini di Kota Kupang. Lalu saya bilang begini, trik untuk supaya tidak panas, duduk diam dan jangan bergerak. Semakin bergerak semakin panas. Tadi saya berdiri di sini agak dingin, tapi begitu saya mulai berjalan kiri kanan, saya mulai berkeringat juga. Nah saudara, ini kalau saudara begini kan, angin datang begini, ini panas keluar dari dalam, panas keluar, saudara akan habis ini panas. Ya, jadi lewat itu duduk. Angin yang datang sendiri kan, saudara mesti percaya ada angin di kiri kanan ya. Percayalah, itu angin akan lebih gampang untuk membuat saudara lebih tenang. Semakin saudara kipas semakin panas, percayalah. Kecuali kipas angin, itu beda. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat baik, kalau ketong sudah bisa melepaskan sesuatu yang mengikat kita, itu tidak akan membuat kita bisa menjadi orang yang bergerak dalam satu visi dan pergerakan, dan kita akan menjadi orang yang tidak berguna. Kerjasama tidak akan jalan, kerjasama tidak akan bisa dibangun kalau orang itu sekali lagi sedang mengikat dirinya dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat dia tidak bisa berjalan dalam satu visi dan pergerakan. Itu akan membuat menjadi terkendala. Yang kedua, saudara, kata berguna atau kata sunbalo, Kristos itu muncul lagi di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Perhatikan teks ini, saya bacakan buat kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak. Itu dipakai kata yang sama dengan kata berguna tadi dalam Filemon pasal 1 ayat 11. Eukristos dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Seorang yang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, visi pergerakan hanya bisa menjadi satu. Kalau yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalau orang itu menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, saya ingin pesan buat semua anak-anakku yang terkasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Ada begitu banyak orang menjadi tidak berguna hidupnya, bukan karena dia tidak punya kreativitas, bukan karena dia tidak punya kelebihan, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak punya nilai yang baik. Punya, saudaraku, kreativitas ada, nilai ada, saudaraku, kepintaran ada, tapi menjadi soal hidupnya, saudara, penuh dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Hidupnya diwarnai dengan berbagai hal yang merusak pribadinya. Itu yang menjadi soal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu sedih kalau melihat anak-anak masih umur SMP, SMA sudah terlibat rokok, narkotik, saudara, minuman keras. Sayang sekali. Kenapa? Karena orang seperti ini tidak akan pernah bisa melihat hidupnya nanti bisa berguna. Bagaimana kau bisa berguna kalau tiap hari hanya urus minum moke, hanya tiap hari urus kisah rokok yang bikin lubung hidup jadi rusak ke depan? Pintarmu yang sebenarnya bisa dipakai untuk kepentingan suatu pergerakan, suatu kepentingan kemajuan, kau putuskan hanya dengan sebungkus rokok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, hari ini saya mau beri pesan ini, sucikan diri kita dari semua kenajisan. Saya mau tanya, di bungkus rokok itu tulis apa? Ya, membunuhmu. sempurna. Merokok
membunuhmu, adek. Dengar. Rokok membunuhmu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak ada di situ bilang rokok sempurna, hidupmu jadi sempurna. Tidak ada di dalam buku rokok yang mengatakan merokok menambah vitamin A, vitamin B, vitamin C. Tidak ada. Merokok membunuhmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, hanya masa depanmu, pribadimu dibunuh hanya oleh karena engkau bikin rusak sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena itu ingat baik-baik. Kalau kau mau dipakai menjadi orang yang layak, yang berguna bagi sesama, maka berhenti untuk menajiskan botol pun diri. Saudara, orang yang terkenal namanya Daniel. Waktu dia dikirim ke Babel, dia adalah satu orang di antara 10 orang yang punya hikmat, pintar sekali dia. Saudara, dan raja jatuh cinta kepada Daniel untuk diangkat menjadi seorang yang dapat memimpin bagi Babel. Kesejahteraan Babel, saudaraku, ditanggung, diperhadapkan kepada Daniel dan teman-teman. Tapi satu hal, ketika Babel berusaha bikin mereka untuk menajiskan diri dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Daniel menolak hal itu. Daniel tidak mau. Saudara, kenapa? Karena dia tahu kalau dia makan sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala, itu akan menajiskan kehidupannya, itu akan merusak hidupnya. Dia tidak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari dua segi, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu kan pasti penuh dengan kuman, tidak steril. Ya, supitaro di gunung sana, supitaro di saudara pohon beringin sana, lalat segala macam suhinggap, baru kemudian kau makan. Itu berarti betul sehat lagi. Saudara, itu pertama, sisi rohani. Aturan Yahudi melarang mereka makan persembahan berhala. Itu tidak boleh, karena itu akan merusak hidup mereka. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel taat. Dan saudara, waktu Daniel taat, Daniel pensiun diri? Tidak. Justru Daniel diangkat, tambah lebih luar biasa, dipakai dan menjadi bupati, diberi kepercayaan oleh raja, saudara, karena dia seorang yang mau memperhatikan diri. Kalau kita semua belajar dari saudaraku kebenaran ini, maka kita semua akan menjadi orang berguna. Ya. Kalau kita menjadi orang berguna, berdampak luar biasa. Ya. Coba saudara bayangkan itu uang 5.000 tuh, yang beli rokok dong, beli minum oke dong semua. Kau coba kumpul, ya. Itu saudara bukan hanya bisa bantu SMP 7, bisa bantu semua SMP di Kupang Mangkali bisa. Tapi banyak orang yang hanya bikin rusak dengan hal-hal sesat, kan? Bikin rusak dengan hal-hal sesat hanya untuk kepentingan yang tidak ada guna-gana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu visi, satu pergerakan. Itu hanya terjadi kalau kita mau menyatakan bahwa diri kita mau menjadi orang-orang yang berguna. Dan orang yang mau berguna itu, dia mesti tinggalkan segala sesuatu. 2 minggu yang lalu, dalam ibadat syukur juga seperti ini di SD negeri, saudara, setelah mereka bikin acara 1 minggu perlombaan SD negeri 1 Bakunase, ya, saya pergi ke itu sekolah, dan di itu sekolah banyak sekali tempel larangan-larangan. Ya, larangan di situ ditulis dilarang merokok, dilarang buang sampah, dilarang terlibat dalam narkoba, obat-obat terlarang. Itu ditempel di mana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya syukuri, saya bilang ini bagus ini. Lalu kemudian saya kasih tahu ibu kepala, saya bilang tapi ini tempel bukan hanya buat murid toh, buat guru juga toh. Sebab ada banyak murid taat, guru foe. Sorry. Ya. Murid yang baca dia taat, tapi guru bikin foe. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kan pepatah lama yang mengatakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, guru kencing apa? Berdiri, murid kencing berlari. Maksudnya apa? Guru tuh kasih keteladanan. Saudara, kalau guru tidak kasih keteladanan, bagaimana murid? Ya. Itu menjadi sia-sia. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan. Maka guru mesti memberikan teladan. Guru mesti memberikan, saudaraku, arahan untuk menjadi satu yang bergerak maju dalam pergerakan, untuk mempunyai visi yang sama seperti orang-orang yang mau menjadi orang yang berguna.
Kalau kita mau menjadi berguna, kita mesti tinggalkan kita semua ikatan-ikatan yang bikin kotong sudah bisa menjadi orang yang menjadi hidup dalam kekudusan. Tinggalkan semua yang mulai kita mesti mulai melakukan itu, maka pasti Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang berguna, orang yang punya kapasitas tapi juga kapabilitas yang bagus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bergerak dalam visi dan dalam satu pergerakan? Saudara, perhatikan Natal, ini ayat ini dalam Lukas 19. Hatinya yang itu di dalam hatinya. Apa oleh yang terkasih, kita mesti lihat ini konteks cerita. Konteks cerita adalah Maria berjumpa dengan para gembala yang dari padang Efrata, yang waktu itu ketemu dengan para malaikat surgawi. Lalu para malaikat surgawi itu memberitahukan bahwa telah lahir bagimu Yesus Kristus, anak Daud, di kota Bethlehem. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia adalah juru selamat. Waktu dengar itu, mereka kemudian berangkat dari Efrata itu menuju ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, mereka menceritakan kronologis daripada pertemuan mereka dengan saudaraku para malaikat itu. Dan waktu menceritakan itu, maka Maria waktu dengar, dia tidak seperti orang yang lain. Orang-orang yang lain terheran-heran mendengar cerita itu, tetapi Maria merenungkan apa yang disampaikan oleh para malaikat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Banyak orang Kristen tidak berguna karena sudah mulai menyepelekan yang namanya kebenaran atau firman Allah. Tadi saya mau datang, saya mesti bocorkan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya datang, kemudian saya masih singgah di Alfamart di depan sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya duduk di situ beberapa menit, ya, kurang lebih mungkin sekitar 10 menitan, ya. Saya ada di depan Alfamart. Saudara, lalu kemudian beberapa anak siswa-siswi, dan saya tahu itu di antara mereka ada di sini, ya, dari sini. Mereka bilang, kita sepi dulu, di sana ibadah. Coba tuh, tahu sepi, di sana ada ibadah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada teman yang satu bilang, bet mau ikut ibadah. Oh, lu bawa Alkitab sudah. Hihi. Saudara, orang semua melihat, saudara mulai lihat, anak-anak sekarang melihat ibadah dan Alkitab itu bukan hal penting. Ibadah dan Alkitab dianggap remeh. Ibadah dan Alkitab dianggap sesuatu yang second, sesuatu yang tidak penting. Saudara terkasih dalam, ini generasi begini ini mau jadi baik karena mana? Kalau Tuhan yang pegang dong masa depan, Tuhan yang pegang dong cita-cita, tapi dong so anggap sesuatu penting lain. Saya mau beritahu ini supaya saya mau sampaikan kepada guru-guru agama juga yang ada di sekolah ini, betapa pentingnya menekankan nilai-nilai keagamaan di saudaraku dalam semua instansi pendidikan. Sebab kalau tidak, celaka 12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang harus lihat. Jadi notabene Kristen dong ini. Ada duduk ini. Dong anggap pegang Alkitab atau saudara baca firman itu orang alim ulama. Itu orang yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan lagi manusia yang saudaraku modern zaman sekarang. Kalau pegang Alkitab di gereja, itu orang anggap lu ini manusia yang tidak pantas. Saudara terkasih, yang pantas itu yang duduk kok isap rokok, kang pangku kaki son jelas, itu dong tuh. Saudara, ini perusak masa depan. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya saya mau beri pesan ini. Maria, saudara lihat, waktu dengar itu penyampaian dari malaikat, dia tidak bisa lupa. Dia renungkan itu. Kenapa? Karena itu adalah sumbalau, sesuatu yang berguna. Maria tahu ini sesuatu yang punya manfaat, sesuatu yang berdampak bagi dia pun hidup. Dan saudara tahu toh, waktu Yesus dilahirkan oleh Yusuf dan Maria, tantangan bukan sedikit.
Tapi karena mereka tahu dengarkan apa yang Tuhan sampaikan, tantangan demi tantangan mereka lewati. Mau dibunuh berulang-ulang kali oleh Raja Herodes, tapi saudara, mereka lolos. Kenapa? Karena mereka suka mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Anda yang mulai tidak suka dengan apa yang saudaraku, firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, ajaranmu katakan, saudara terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Anda sedang berjalan ke jurang. Karena Alkitab berkata dengan jelas, Amsal 14, bahwa saudara 23, bahwa saudara, orang kalau memikirkan jalannya sendiri, ujungnya menuju maut. Tidak ada orang hebat di dunia, saudara. Beberapa kali saya pelayanan di LP Penfui, saudara terkasih dalam Tuhan, dan di sana ada banyak orang pintar, ada orang yang punya jabatan, tapi kenapa mereka ada di sana? Saudara, ketika Tuhan dilupakan, hidupmu jadi sia-sia. Ketika Tuhan dikesampingkan, lu hancur. Makanya hari ini saya mau tekankan pada poin yang terakhir, betapa pentingnya saudara, jangan lupakan agamamu, jangan lupakan kebenaranmu, jangan lupakan firmanmu, dan tempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Maka Tuhan akan buat hidupmu menjadi berhasil. Tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya akan jadi berguna, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak ada guna-gana. Nah, ini 3 hal yang saya seberangkan buat kita semua untuk mencapai satu visi, satu pergerakan, untuk menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat bagi sesama. Sama-sama katakan, saya mau berguna. 1, 2, 3. Saya mau berguna. Sekali lagi, saya mau berguna. Saya mau berguna. Ya. Kalau saudara mau berguna, dengarkan baik-baik 3 pesan Tuhan pada kesempatan ini. Ya. Yang pertama, saudara, kalau kita mau berguna, jadilah orang-orang yang saudaraku mulai hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran. Buang semua itu kenajisan hal-hal yang bikin kita kotor. Itu buang. Lalu yang kedua, sudah ingat baik-baik tadi kata mempertimbangkan. Ya, saudaraku, buanglah apa yang menjadi ikatan-ikatan egoisme kita, segala hal yang bikin kita tidak bisa berjalan bersama orang lain. Itu angka buang. Kita mesti punya satu tujuan yang sama dalam satu komunitas. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, hiduplah sesuai dengan ajaran kitab suci di mana saudara berada di sana. Apa yang Alkitab ajarkan, nikmati itu dan tempatkan itu sebagai yang prioritas. Maka hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Setelah itu